Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan ngobrolin sebuah urban legend yang mungkin di semua tempat itu ada, hanya mungkin namanya saja penyebutannya yang berbeda-beda. Kalau di tempat saya, namanya itu Gundul Pringis atau biasa juga disebut Glundung Pringis. Jadi ya tergantung tempatnya atau daerahnya, dan tapi intinya sama, yaitu sebuah objek berbentuk lingkaran, apapun itu, bisa bola, kelapa, dan lain sebagainya, dan dia bisa tersenyum. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan seperti apa bentuknya atau sejarahnya itu seperti apa, tapi di sini saya akan menceritakan salah satu urban legend yang pernah terjadi di desa saya. Cerita ini pertama kali saya dengar ketika saya dulu masih kecil, sekitar saya lupa kelas 1 atau kelas 2 SD gitu. Jadi cerita ini berawal ketika saya dulu tinggal di sebuah desa yang saya tidak bisa sebutkan namanya, salah satu desa di Yogyakarta. Dan di desa ini sangat-sangat ramah ya, jadi saya tidak dibeda-bedakan, saya orang baru kemudian agak dikucilkan gitu, enggak. Jadi ketika sampai sana mungkin hanya butuh 3 atau 4 hari saya sudah punya teman dan bermain di lapangan di depan rumah saya. Sebelum saya lanjut ke ceritanya, saya akan jelaskan dulu seperti apa atau gambarannya rumah saya seperti apa. Jadi di depan rumah saya yang saya kontrak itu di depannya ada halaman ya, kemudian baru di seberangnya lagi itu ada lapangan. Dan lapangan itu bukan lapangan yang secara apa ya istilahnya dibangun membentuk lapangan itu enggak. Jadi seperti lahan kosong aja yang di tengah-tengahnya itu ada pohon kelapa yang cukup besar dan itu berada di tengah-tengah lapangan. Jadi ya cukup unik sih sebenarnya. Kalau kita sepak bola itu agak mengganggu, tapi kalau untuk badminton itu masih bisa lah dibagi dua gitu, yang bagian sana dan bagian sini. Dan uniknya di desa itu adalah waktu saya datang pertama di sana, saya itu sebenarnya cukup kaget karena ketika kita mainan, kita ngobrol, itu tiba-tiba ada kelapa yang jatuh, kemudian banyak sekali orang yang berebut. Jadi orang yang mendengar atau melihat kelapa itu jatuh maka akan berebut. Tidak ada tujuan yang pasti, hanya saja kayak kebiasaan aja, siapa yang bisa mengambil kelapa itu duluan itu ya apa sih, kayak senang gitulah, bangga gitu bisa mengambil kelapa itu lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Sekitar beberapa bulan saya tinggal di sana, bapak saya itu apa ya, kan karena udah dekat ya dengan warga-warga sekitar, jadi bapak saya berinisiatif untuk membuat tempat duduk dari bambu di bagian depan halaman. Jadi depan halaman itu dibangunlah seperti bambu gitu untuk duduk-duduk atau untuk nongkrong-nongkrong, dan itu dibangun bersama-sama dengan warga yang ada di sekitar rumah saya. Pada suatu ketika saya dan kakak saya itu ngobrol lah seperti biasa, ngobrol setelah bermain, kita ngobrol duduk-duduk di bambu itu bersama teman-teman yang lainnya. Dan waktu itu menjelang maghrib ya, kita ngobrol-ngobrol dan ya beberapa orang sudah pulang. Dan ketika saya mau pulang, teman kakak saya ini menceritakan sesuatu yang menurut saya cukup menyeramkan. Dan disinilah saya baru tahu ternyata ada urban legend di desa tersebut. Jadi teman kakak saya ini bilang kalau ada kelapa yang jatuh pada malam hari ya, istilahnya setelah maghrib gitu, ada kelapa yang jatuh, itu jangan diambil. Karena dulu pernah suatu ketika ada bapak-bapak yang ronda di pos ronda. Jadi di depan rumah saya kan ada pelataran gitu ya. Nah kemudian di bagian kirinya itu ada pos ronda, dan disitulah bapak-bapak itu ronda. Ketika bapak itu pulang ronda, bapak itu mendengar ada kelapa yang jatuh. Dan karena itu sudah malam ya, mungkin jam 1 atau jam setengah 2 gitu. Nah bapak itu mengambillah kelapa yang jatuh tersebut. Setelah dibawa ke rumah, karena bapak ini haus, bapak ini pun berinisiatif untuk membuka kelapanya. Dan dicarilah itu parang untuk membuka kelapanya. Dan ketika bapak ini mengangkat parang dan ingin membacokkan parang itu ke kelapanya, dan seperti yang bisa kalian tebak, kelapa itu tersenyum. Dari cerita yang saya dengar, senyumnya itu bukan senyum yang biasa gini, enggak, tapi senyumnya itu lebar. Dan seketika itu juga bapak itu pingsan dengan masih menggenggam parang di tangannya. Baru keesokan paginya, istrinya pun melihat bapak itu pingsan dan dibangunkanlah bapak itu. Ketika bapak itu sadar, bapak itu sedikit ketakutan, tapi bingung juga apakah kelapa itu masih ada di tempat dia menyimpan kelapanya atau tidak. Dan setelah dilihat ternyata tidak ada sama sekali. Cerita itu pun meluas sampai ke desa seberang ya. Semua warga desa tahu, desa seberang pun tahu. Dan kemudian setelah itu tidak ada satupun orang yang berani mengambil kelapa ketika di malam hari. Suatu ketika memang pernah saya mendengar ya ada kelapa jatuh,
Kemudian karena dari jendela kamar saya itu masih bisa diintip ya, dan masih bisa melihat ke lapangan tersebut, saya sempat mengintipnya dan benar sama sekali tidak ada satupun orang yang berani mengambil kelapa tersebut. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini? Atau ada urban legend di desa kalian yang bisa kalian ceritakan? Kalian bisa komen di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita, bisa kirimkan DM aja di IG saya, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.